Taklim kita hari ini memasuki hari ke-8 dan ke-9. Kalau dalam amalan dibagi itu masih dalam kondisi permohonan doa. Putaran ke-10 tobat. Masuk 10 sampai 20 itu putarannya tobat. Itu jumhur ulama ya. Berdoa boleh aja tiap hari Ramadan. Jadi ini lebih cenderung kepada makbulnya kita bermohon sampai tanggal 10. Ya, sebaiknya diamalkan. Taklim kita yang kita bahas fadilatun tarfa'u mustawang siyamil adili ila siyamin qashin. Keutamaan menaikkan makomat puasa secara awam ke puasa khusus. Ya, kalau itu bisa dinaikkan, insya Allah puasa kita itu, permohonan kita, insya Allah dijabah ya, karena bulan maghfirah, apalagi di putaran pertama. Ada 2 part kita tamatkan hari ini, kita bahas kajinya, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Kita lafadzkan seperti biasa, syahadatain, talqin dzikir di bulan yang penuh maghfirah ini, sama-sama kita lafadzkan, ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Wa marifatillahi anta maksudi waridhoka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilah dunia solihi wa ilah doti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah wadillahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqi hajatina. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wa bil khusus saudiri al-madi kalifatul rodin wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ya malana ila ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa uqdatam lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita lapatkan niat kita besok untuk berpuasa. Nawaitu Samadin an adai fardhi syahri Ramadana di isanati lillahi ta'ala. Kita lapatkan. Nawaitu Samadin an adai fardhi syahri Ramadana di isanati lillahi ta'ala.
Aminkan saja. Ya Allah, aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Aminkan saja doa puasa kita di hari ke-8 jom masuk ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqni bihi rahmatal aitam wa aitamat ta'am wa ifsyaya syalam wa suhbatal kiram bitwallika ya malja'al amilin. Allahumma ali bihi nashiban mir rahmatikal wasi'ah waddini bihi libarahinika syati'ah wa kuzbinasiyati ila maradatikal jami'ah bimahabatika ya amalal mustaqin. Ya Allah, karuniakan kepadaku di dalamnya rasa sayang kepada anak-anak yatim, kemampuan bisa memberi makan, menebarkan salam dan berteman dengan orang-orang yang berakhlak mulia, dengan kemurahan-Mu wahai tempat bersandar para pengharap. Ya Allah, berikan kepadaku di dalamnya bagian dari rahmat-Mu yang luas. Doamu dimakbulkan ya Allah, mohon bimbinglah daku di dalamnya dengan ilmu-Mu yang bercahaya, dan bimbinglah aku pada keridhaan-Mu ya Allah yang sempurna dengan cinta-Mu wahai dambaan orang-orang yang merindukan-Mu. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina sakatil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. La haula wala quwata illa billahil alil adzim. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala tabita ilahiti nahika an fadlika mazina amnahil waqli atoli ilmi bil ilmi fahada saril mazidi ma'li bil nismati Ramadana. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa atas sifat ilahinya dan rahmatnya yang tiada henti. Luangkan waktu untuk berbagi ilmu di bulan Ramadan yang penuh berkah dan dimuliakan ini. Hadirin jemaah Iwan Awad, Remaah, ya Ma'ar, Rahimakumullah, baik yang mengaji secara langsung tidak langsung, semuanya Rahimakumullah. Tajuk kita hari ini Al-Fakir kita coba bahas, tadi sudah disebut, kita bahas dulu part 1. Fadilatun tarfa'u mustawa siyamil adili ila siyamin qasin. Keutamaan menunaikan puasa umum ke puasa khusus part 1. Itu dulu. Kita coba robah puasa kita bukan puasa secara awam, tapi ke puasa yang kedua. Puasa yang ketiga berat bro, berat. Yang kedua aja mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum ya sahrul syiyam. Assalamualaikum ya sahrul qiyam. Tentunya salam bagimu wahai bulan Ramadan, salam bagimu wahai bulan qiyam, bulan yang untuk mendirikan sholat-sholat sunnah lain. Amma ba'du. Kewajiban berpuasa ikhwan akhwat itu bukanlah ajaran baru dalam risalah Nabi Muhammad SAW. Kita sama tahu umat manusia sebelum kita juga melakukan hal yang sama, puasa tentu waktu dan syariatnya berbeda. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain, kita juga mesti tahu puasa memang terasa cukup berat. Tapi mungkin kemarin karena waktu cepat mungkin ringan kayaknya ya. Banyak aja tidur udah maghrib, yang duduk aja belum makan ini, kayaknya seger-seger aja ya. Alhamdulillah. Pada umumnya
Itu kan puasa dimaknai dengan menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum serta menjauhi apa saja yang bisa membatalkannya, dimulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam, itu secara umum awam. Ya. Kita jaga yang bisa membatalkannya tentu secara hukum syariatnya. Namun kali ini coba andung bahas fadilatun atau keutamaan puasa. Kalau kita menaikkan level puasa kita, kalau kita naikkan level kita, maka doa kita insya Allah ya akan lebih mudah terkabul untuk perjalanan kita 11 bulan. Karena puasa itu dibedakan untuk setahun. Ya. Coba kita naikkan level kita ke lebih tinggi lagi. Kalau ada yang nanya, apa sih keutamaannya kita menaikkan level puasa dalam kehidupan? Kita bahas dulu. Ada dua makna puasa sebagaimana yang disampaikan oleh, naikkan lagi ya, Wali Kutub kita Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahasa mudanya gini, ada puasa jasmani, ada puasa rohani. Atau orang tasawuf menyebutnya puasa syariat dan puasa tarekat. Ya. Sebetulnya ada 3, bro. Ya. Gimana? Yang ketiganya adalah puasa hakikat. Ya. Tapi kali ini belum kita bahas. Nanti di ujung-ujung akhir aja lah ya. Ya. Untuk puasa hakikat itu memang agak lebih berat ya. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya terkait makomat pembagian puasa ke yang lebih tinggi itu membuat kitab terisi pada kitab, nama kitabnya sama tau lah ya, Sirul Asrar ya. Di Sirul Asrar ini terbagi menjadi 3 makomat puasa, menjadi 3, syariat, tarekat, dan hakikat. Begitu juga Al-Ghazali ya, tapi beda nama, hampir mendekati sama. Jadi puasa itu kan bukan sekedar menahan lapar haus saja, melainkan proses penyucian jiwa, penyucian raga, itu yang disebut secara bahasa umum tazkiyatun nafs. Begini ya. Nah, dari sifat-sifat tercela, bukan menahan minum aja, sifat kita juga dijaga. Itu udah naik, khususnya sifat maksiat lahir dan batin, hingga melepaskan diri kita dari selain Allah. Yang tingginya puasa itu gunanya untuk bisa mencapai makrifatullah, sebetulnya hakikat tuh. Jadi puasa syariat dulu kita bahas adalah menahan diri dari makan minum, bersetubuh di siang hari, sudah banyak yang tahu. Sedangkan puasa tarekat adalah menahan seluruh anggota tubuh secara lahir maupun batin, siang maupun malam, termasuk malam Pak. Sekarang itu udah puasa tarekat. Bukan nggak boleh makan malam itu, ya. Terutama dari segala perbuatan yang diharamkan, yang dilarang, dan sifat-sifat tercela seperti ujub, sombong, bakil dan sebagainya ya. Itu sepanjang puasa, baik siang maupun malam. Jadi termasuk tidak berpuasa secara level tinggi kalau antum setelah berbuka masih ada rasa ujub, bakil, sombong, dendam, ya, ghibah, ya, itu batal puasa tarekatnya. Ya. Semua itu dapat merusak, membatalkan puasa yang disebut lebih tinggi. Hati-hati, di syariat juga puasa kita juga bisa rusak. Walaupun kita sudah membuka puasa atau membatalkan puasa dari puasa syariat itu sendiri. Jadi puasa syariat terbatas waktu sebetulnya, ya, secara awam. Sedangkan puasa tarekat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau bisa seumur hidup. Ujub, sombong itu seumur hidup jangan dipraktekkan. Karenanya Rasulullah bersabda, bukan tidak ada dasar, ada sabdanya nih. Ya. Ruba syaimin laisa lahu min sawihi ilal ju'a wal atsa. Sering ngendung bahas nih. Rawahul Ibnu Majah ya.
Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain hanya lapar dan dahaga. Karena dia hanya puasa siang aja. Malamnya juga dia tidak menahan maksiat. Ya. Sama juga begitu. Apalagi kita puasa juga kita berbohong. Ya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah sahih. Oleh karena itu banyak yang berpuasa tetapi berbuka. Kata Nabi, banyak berpuasa tapi berbuka, dia menahan. Ya. Banyak yang berbuka, anehnya zaman sekarang tetapi berpuasa. Ya, menahan sifat ujub. Dia nggak puasa tapi menahan sifat sombongnya, kan aneh. Ya. Artinya orang yang perutnya tidak berpuasa tetapi dia menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan terlarang, diantaranya menyakiti orang lain, itu udah puasa batin, ya. Walaupun dia tidak berpuasa, tapi tidak kena puasa sempurna, gitu ya. Ya. Jadi puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus saja kan, udah jelas. Ya. Seperti yang kita tahu. Kaum sufi atau orang tua yang bertorekat tidak pernah berhenti pada apa yang tampak. Ya. Mereka akan berusaha mengilmui, menyelami segala hal di dunia ini untuk menemukan mutiara indah yang tersembunyi di balik semua ibadah. Ya. Enggak sholat aja, enggak puasa aja, enggak sedekah aja. Ya. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai figur yang dikenang menjadi pemimpin para sufi, ya. Ia terlihat memaknai puasa melalui kacamata kaum sufi. Maka puasa menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bisa kita lihat dalam penafsiran surat Al-Baqarah 183 yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Agar kita menjadi manusia mutaqim. Orang bertakwa itu nama manusianya mutaqim. Ya. Karena itu beda lagi ditafsirkan nih. Quran tadi ditafsirkan oleh Al-Jalani, ya, yang disebut tafsir Al-Jalani, volume 1 halaman 157 158 ya. Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan ayat tadi Al-Baqarah 183 sangat dalam, kita perhatikan ya. Coba pelan-pelan membaca. Mudah-mudahan menjadi hikmah untuk menaikkan puasa kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum fi dinikum asyamu wal imsakul makhsyusyu min tulu'il fajri tani illa qurubis hamsi bisyari marufi bilisanil syariati wa imsakil mutalaki wal iradil kuliyama siwal haqi ainda ulil naha wal yakinil mustaqasyafina an syara'iril umuri al mutanakikina biha sabal maqduri kama kutiba ala umamil anbiya'i alladina halawan min qablikum wa innama farada alaikum la'allakum tattaqun raja'an atahu waju anfusakum anil iftari bil aqlil mumiti lil qabli matfi niranal isri wal mahabatil haqiqati. Jadi di dalam ini makna tafsirnya tadi, wahai orang-orang yang beriman, berpuasa telah diwajibkan atas kalian dalam agama kalian. Puasa itu adalah pantangan khusus dari fajar kedua hingga matahari terbenam di bulan yang dikenal dalam bahasa syariat, ya, dan pantangan mutlak serta menjauhkan diri sepenuhnya dari segala sesuatu selain kebenaran bagi orang-orang yang berakal sehat.
Jadi puasa itu orangnya harus berakal sehat dan yakin yang menemukan rahasia-rahasia perkara dan memahaminya sesuai dengan apa yang mungkin sebagaimana diwajibkan atas dia umat para nabi yang telah wafat sebelum kalian. Jadi puasa itu hanya diwajibkan atas kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa dengan harapan supaya kalian akan bisa melindungi diri dari berbuka puasa dengan makanan yang membunuh hati dan memadamkan api cinta dan kasih sayang yang sejati dari Allah. Jadi hati-hati berbuka, Pak. Jangan sampai buka kita membunuh hati kita, merusak hati kita. Jadi sampai makomat begitu dia membahas makna dari Al-Baqarah 183 dalam konteks sisi tasawuf kesufian. Jadi ketika kita memaknai puasa, Syekh Abdul Qadir Jailani memulainya dari sudut pandang fikih syariat dulu memang. Dia tidak hilang isi fikihnya, yaitu menahan diri dari hal-hal yang tertentu, hal-hal yang bisa membatalkan puasa, terhitung sejak terbitnya Fajar Shodiq. Fajar Shodiq itu imsak. Ya. Jadi sebetulnya imsak itu masih boleh makan, Pak. Ya. Nah, arti kata secara syariat sampai azan, nah, ya itu masih boleh ya. Tapi dalam konsep tasawuf itu sudah menahan di imsak yang disebut fajar shodiq. Jadi pemaknaan ini merupakan arti sempit dari puasa kalau kita membahas secara sisi syariat saja. Yang dalam penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani diistilahkan dengan al-imsakul maksyusyak. Ya, imsak sudah menahan. Ya. Apa yang menarik adalah pada penjelasan berikutnya begini. Rasul imsakil mutalaki wal iradil kulli amma siwa'il haqq. Itu yang sangat menarik. Frasa kata-katanya nih ya. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, puasa juga berarti menahan secara mutlak dan menolak secara total dari apapun selain al-haq. Al-haq itu Allah. Dalam konsep tasawuf al-haq itu Allah. Puasa jenis ini adalah puasa orang-orang yang akalnya bersih. Dia tidak akan menggeser walaupun sudah berbuka perkara-perkara selain Allah. Ya. Yakin telah mencapai kasyaf atas hakikat dengan semampu kita. Ini agak berat. Yang kedua ini, tapi insya Allah kita akan ada potensi untuk bisa mengamalkannya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan tren al-haq? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab dalam dunia tasawuf, kata al-haq selalu dirujuk kepada huwa, dia Allah, yang maha segala-galanya. Karenanya, kalau kita mau membaca kutipan-kutipan penafsiran dari orang tasawuf, orang tarekat, nah, kiranya kita dapat mencerna bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani membagi makna puasa menjadi dua pengertian. Pertama, puasa secara syariat yang disebut al-imsyakul maksyusya. Makna puasa yang pertama ini sesuai dengan arti puasa secara umum, yaitu menahan diri dari hal yang bisa membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan di siang hari. Ya. Puasa pertama ini bisa kita sebut dengan puasa jasmani. Yang kedua, puasa dalam artian menahan secara mutlak dan menolak total apapun selain Allah. Itu tadi disebut al-imsyakil mutlaki wal iradil kulli amma siwa'il haqqi. Itu dia. Jadi puasa dalam pengertian kedua ini bisa juga kita istilahkan dengan puasa ruhani. Penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani tadi terhadap puasa jenis kedua ini yang akan kita bahas. Hampir sama dengan penjelasan Al-Ghazali menurut kitabnya Hujatul Islam ini, yaitu Ihya Ulumuddin. Puasa semestinya disempurnakan dengan menjaga anggota tubuh diri Ihya Ulumuddin, zahir dan batin dari hal yang dibenci Allah. Seperti menjaga mata, pandangan kotor,
menjaga lisan dari pembicaraan yang tidak bermanfaat, menjaga telinga dari apapun yang dilarang, hingga menjaga hati. Ini ada di kitabnya, bukan Ihya Ulumuddin. Kalau khusus puasa kitabnya di Ihya Ulumuddin ada, tapi secara mujmal. Kitab secara puasanya itu hampir sama dengan kitab Sirrul Asrar, Bidayatul Hidayah. Ya, itu dia referensinya. Terakhir, Syekh Abdul Qadir Jalani mengungkap hikmah yang terpendam di balik kewajiban puasa. Hikmahnya kita buka, bahwa puncak dari syariat puasa adalah agar kita bisa menjaga diri dari sikap berlebihan dalam urusan makan. Sebab hal itu dapat mematikan kalbu, mematikan hati, memadamkan api rindu isi kepada Allah, dan meredupkan hubbullah yang hakiki kepada Allah. Ya. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua mampu menjalani puasa jasmani dan rohani. Jangan rohani aja, digabung semaksimal mungkin. Kalau kita mampu menjalaninya sampai level makomat puasa rohani atau biasa disebut puasa tarekot, kita sama tahu di sini pentingnya kita menaikkan level. Tujuan puasa apa, Pak? Takwa kan? Iya kan? Nah, jadi manusia mutakin itu tujuan puasa. Iya kan? Dasarnya Al-Baqarah 183 Al-Quran. Karenanya orang yang bisa meningkatkan takwanya, menaikkan level puasanya ya, kepada Allah, itu bisa dikatakan secara tasawuf menaikkan makomat atau menaikkan level puasanya sampai puasa tarekot, atau bahasa umumnya amalannya tirakat, takwanya kepada Allah naik, ya, makom puasanya kita sudah tidak berbohong, tidak bergibah, maka ia akan diberikan kemuliaan dalam persoalan hidup dan akan dikabulkan segala doanya selama dia berpuasa. Diberikan solusi dari setiap masalahnya. Karenanya Allah berfirman, orang yang menaikkan level puasanya nih, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, menaikkan level puasanya, maka kami, Allah akan melepaskan dari lingkungan persoalan hidupnya dan akan memberikan solusi dari setiap masalahnya sampai 11 bulan ke depan. Itu gunanya kita menaikkan level puasa. Dalam hidup ini kita bukan nggak punya masalah. Karena hidup itu masalah, betul kan? Nah, tapi ketika akan menghadapi masalah, kalau puasa kita dinaikkan levelnya ke level puasa tarekot, maka Allah jamin berjanji ya, akan diringankan oleh Allah masalahnya, karena orang yang meningkatkan takwanya insya Allah akan dimudahkan rezekinya. Allah berfirman, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Rezekinya datang dari sisi yang tak terduga-duga. Betul? Kalau menaikkan levelnya. Itu bukan untuk bulan puasa aja. Maka puasa itu charger. Lengkapnya, Pak. Firman Allah, Quran surat Ibrahim ayat 7. Iqra Iman. Ibrahim, praktekkan tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini kesimpulan ayat tadi apa Pak? La in syakartum la azidanakum. Betul kan? Jadi menaikkan takwa itu sering bersyukur. Bersyukur apa Pak? Alhamdulillah. Masih menggerutu nggak Pak? Nggak dapat menggerutu, puasa nggak ada, makanan menggerutu, bangun pagi terasa pusing, tapi kita masih bisa bernapas menggerutu. Itu nggak praktik syukur Pak. Itu bukan bertakwa. Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambah untuk kalian akan nikmat. Jadi praktek syukur mudah gampang Pak? Berat. Berat Pak. Nah. Jadi kuncinya dipersempit tuh sama Allah. Orang mutakin, orang yang bertakwa itu mengerti arti syukur diamalkan. Ya. Terima nggak takdir kamu disuruh sholat 5 waktu? Alhamdulillah, syukur. Jadi syukur itu ada kaitan dengan sabar, dengan ketaatan, sabar dengan bencana. Syukur aja, alhamdulillah. Berat Pak. Jadi mempersempit dari orang bertakwa, menaikkan level takwa. Coba praktekin syukur. Susah ya? Susah. Ini menunjukkan ayat tadi, ya, khususnya Ibrahim ini terkait perkara tauhid ya. Kita gagal karena Allah menggagalkan. Alhamdulillah ada maksud. Syukur tuh. Betul kan? Ya. Ini menunjukkan keseriusan Allah kepada hambanya dalam urusan rezeki. Syukur tadi. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, serius tuh Allah. Betul kan? Alhamdulillah enggak kalau sudah satu toko. Ya. Alhamdulillah. Wah kurang nih, mesti tambah lagi. Barber lengkap. Apalagi? Semua ditambah-tambah Pak ya. Ya ingat yang awal dulu, syukuri. Ditambah lagi itu kalau banyak bersyukur dengan sedekah yang awal itu naik tuh sendiri. Syukuri lagi. Alhamdulillah tambah nih ya. Nah yang jangan disyukuri kalau tambah istri. Syukur nggak mudah loh. Syukuri yang awal. Bangun pagi bisa bernapas syukur, bukan karena duit. Sepakat tak? Itu udah takwa naik tuh. Kalau begitu ada, ya istiqomah dengan syukur, dijamin deh rezeki kita naik. Jadi kadang-kala rezeki kita nggak naik, kita akan menggerutu Pak. Betul kan? Syaratnya kalau ingin naik rezeki ya syukur. Mudah aja ngomongnya kan. Ya. Tapi prakteknya berat loh Pak. Kamu bersyukur. Uji lah. Ya. Berat Pak. Ya. Makomat naik itu syukur dulu dalam konsep yang paling bawah. Jadi kalau ingin rezeki kita terus bertambah, maka syukuri dahulu rezeki yang sudah kita terima. Itu kata Nabi. Salah satu syarat rezeki yang sudah terima, rezeki awal pertama kali kita dapat, itu ada sedekahnya Pak. Disedekahkan nggak? Hati-hati Pak, kalau kita masih berutang sedekahkan dulu rezeki yang awal. Jangan-jangan naik sesuatu, ditambah rezeki itu karena ada hak orang lain di yang awal, belum kita lunasi. Ini kan perlu Anung jelaskan. Iya kan? Ya. Rezeki yang sudah kita terima sudah disyukuri belum? Ada rezeki orang. Kuncinya adalah
tingkatkan, tinggikan takwa. Hal ini sebagai firman Allah di Quran surat At-Talaq. Naikkan takwa itu terkait syukur di At-Talaq. Lengkapnya begini, walaupun ada kesimpulan amalan 2 dan 3. Iqra, Iwan. Haijalak. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tekadkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, menaikkan takwa kita. Kalau di puasa kita naikkan puasanya ke puasa tarekat atau puasa rohani, niscaya dia Allah akan membukakan jalan keluar baginya, ya, untuk mendapatkan rezeki, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Dia akan memberi rezeki dari arah yang kamu nggak tahu, nggak disangka-sangka. Kalau antum semuanya dalam puasa menaikkan sampai sisi puasa kerohani. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, beda lagi, menyerahkan setelah kita ikhtiar, berdoa, dapat rezeki kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya lebih tinggi lagi. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Begitu ketentuannya. Jadi naikkan levelnya. Itulah kesimpulan dari kaji pertama tadi. Gunanya adalah menaikkan level kita puasa, tidak puasa secara awam. Jadi kalau puasa kita masih secara awam, ya rezeki kita juga terserah Allah. Ya, kalau sudah dinaikkan, kita pasti bisa mengucapkan syukur dengan benar.
bertawakal dengan benar, ikhtiar ada petunjuk, rezeki akan ditambah. Kan gitu. Kalau dinaikkan baru level 2 tuh. Kita tutup dulu.